Alhamdulillah, hari ini saya bisa kembali menemani aktivitas teman-teman semua bersama seorang mualaf yang kembali ke fitrah di beberapa tahun yang lalu dengan kisah yang pastinya menginspirasi. Dan sedikit bocoran, di masa hijrahnya sempat dimasukkan ke kandang babi. Kok bisa? Biar nggak penasaran, yuk kita tanya langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke proses hijrah, nama lengkap dan background keluarga dan agama sebelumnya, silakan, Bu. Nama lengkap saya Desima Kristina. Background keluarga saya dari Sumatera Utara, Batak Toba. Agama sebelumnya Kristen Protestan. Batak Toba ya, karena Batak itu ada macam-macam juga ya. Ada Karo, Ya. apalagi Simalungu. Toba, Simalungu. Kalau Toba sendiri mayoritas Kristen. Iya, Kristen. Kalau Ibu sendiri lahir di sana apa? Saya kelahiran Jakarta. Makanya kan namanya Desima, lahirnya di bulan Desima. Desember. Oh, Desima itu Desember. Kalau nama Kristennya tadi siapa? Desima Kristina. Desima Nah, nama Kristina. muslimnya Haifa Nur Fatimah. Haifa Nur Fatimah. Masya Allah, bagus banget namanya. Saya panggilnya Bu Haifa ya. Iya, boleh. Bu Haifa, kalau background pendidikan? Saya TK SD itu dari sekolah Katolik, namanya Marsudi Rini. Itu di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Nah, ketika orang tua saya punya rumah di Bekasi, jadi kami semua pindah ke Bekasi, sekolah di SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri. SMA negeri. Jadi sempat mengenyam pendidikan di SD Katolik ya. Nah, mulai kenal Islam atau mulai tertarik dengan Islam itu di usia berapa? Ya, ketika SMP ya. Oh, SMP kelas 3 waktu itu. Ya itu karena saya ngelihat orang Islam baik, temen saya baik, ketika dibully sama kita dia tetap baik. Nah, saya penasarannya di situ gitu. Dibully gimana sih, Bu? Ya dikatain gitu kan, anak-anak kan iseng gitu. Masih SMP masih suka jail gitu ya. Dibilang kayak ngelihat orang yang jalannya feminim, ya namanya ya gitu dah. Kalau anak-anak SMP gimana sih pada umumnya kan. Nah, ketika ngelihat temen saya yang itunya, kok dia nggak marah, nggak ini, dikatain. Mungkin kali gini, kalau teman-teman saya yang itu nggak sukanya kali dia ini karena disukai nama cowok-cowok, karena kan kalem. Ya kan, kalau cowok itu kan senangnya sama perempuan yang kalem kan, feminin, kalem gitu ya. Dia tidak bukannya mau mencari perhatian laki, emang dianya kayak gitu kan ya. Cuma kitanya aja yang kayaknya jadi masalah gitu kan. Kalau saya ketika ada orang lain membicarakan orang lain, saya bukannya jadi ikut, ya karena dari situ jadi saya tidak ikut membenci, jadi penasaran, pengen tahu, pengen kenal gitu. Lebih baik tabayun kan daripada kita ikut berprasangka buruk. Kan terus bagus. Tanya ke temen, ya, kok nggak marah gitu? Ya saya nanya gitu, ya nggak, kok lu nggak marah sih, kan dikatain gini-gini. Ya ngapain lah gue marah malu, yang jahat itu kan perbuatan lu nya enggak. Ya udah dari situ. Di situ awal mulai Islam kayak gini ya, gitu. Setelah itu ada ya namanya masih kecil ya, mungkin belum SMP, serius untuk mendalami. Nah, setelah memutuskan bersyahadat itu di usia berapa? Ya 15 tahun itu SMP. Oh, jadi SMP itu syahadat. Bersyahadat. Tapi cuma sama teman saya itu, nah bapaknya ustadz sama itu, dan tidak disaksikan sama siapa-siapa, ya disaksikannya sama teman saya aja gitu. Tapi kan SMP itu kan yang masih ya masih bocah walaupun lah ya, udah balik, polos gitu. walaupun udah balik, ya pikirannya kan ketika kita pengen sesuatu, pengennya kalau bisa tercapai gitu kan, tanpa memikirkan apa-apa. Cuman kan terkesan sesimpel itu gitu, cuman dari lihat lihat teman muslim dibully dan dia nggak marah, dia nggak membalas.
terus langsung memutuskan syahadat. Iya, Udah, gitu iya, aja. Gitu aja. Ya tertariknya gitu, terus ya kan ngelihat apa ya kan jadinya kan jadi ngelihat dia rajin sholat, kok kayaknya enak gitu kan, ngelihat orang Islam wudhu terus sholat berjamaah, ya tertariknya gitu ya karena deket sama dia kan jadinya jadi ngelihat kesehariannya dia ternyata kayaknya enak nih gitu. Tapi saya waktu itu tetap rajin ke gereja, tetap Masih ke gereja. iya ya kan sama orang tua kan ke gerejanya gitu. Jadi pas syahadat ya udah cuma syahadat, Iya, ke tapi gereja. tetap aktivitas ibadah gereja Iya, Kristen tetap. tuh masih tetap jalan. Iya, makanya kan yang dibikin mama saya shock itu, saya itu kalau dibilang sama pendeta saya ya pinter gitu kan. Jadi kan kalau kita itu kan kalau di Islam itu kan syahadat, ya kan. Tapi kalau di Kristen itu ketika misalnya udah usia 17 tahun itu kita harus naik CD baptis gitu, baptis kedua. Jadi di situ kan kayak aku percaya kepada Halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Nah itu belajar dulu. Nah itu saya ikut belajar. Saya debat sama pendetanya juga tentang masalah Trinitas segala macam juga debat. Lagi waktu itu juga kenapa saya lagi waktu itu dari sebelum masih sebelum saya syahadat itu saya tuh rajin baca Alkitab setiap hari. Nanti saya nggak mau kalah sama orang Islam gitu, nggak mau kalah. Pokoknya orang Islam gini, orang Islam baca Quran, gue baca Alkitab. Orang Islam doanya sehari 5 kali, ya gue juga harus sama. Jadi saya tuh dari dulu saya masih kecil, saya tiap hari bangun jam 4 pagi gitu. Makanya jadi kan ketika saya pas memutuskan Islam kelas 3 SMP itu ya jadinya jadi kayak udah terbiasa gitu kan. Jam 4 pagi itu ngapain? Lagi waktu pas saya sebelum syahadat itu ya itu doa pagi, baca Alkitab gitu. Terus mama saya itu gini bilangnya, Tin, kan dipanggilnya Christine kalau di rumah kan, jangan baca Alkitab tiap hari, nanti kamu gila gitu kan. Lah kok jadi gila gitu kan ya. Gitu. Tapi saya enggak, saya tetap baca Alkitab tiap hari gitu kan. Saya baca tuh dari kejadian, pokoknya saya urutin semuanya kan. Kalau ya kan kalau kayak ketika lagi ke gereja itu kan hanya ya kayak kita ngaji kan. Ngaji itu cuma hanya ayat ini, buka ayat sekian, diinikan gitu kan. Nah tapi kan kalau kita orang Islam, sekarang saya ngomongnya Islam, kita jadinya kan harus tadarus. Betul. Ya kan, baca Al-Quran dan artinya gitu kan, biar paham, kalau bisa jadi Al-Quran berjalan. Betul. Nah itu saya ketika lagi waktu pas itu belajar Alkitab itu maksudnya gitu, nggak taunya sama Allah yang belokkan kan, jadinya saya jadi tertarik Islam. Jadi termasuk Kristen yang taat juga ya, iya, karena mempelajari Alkitab, baca setiap hari, ibadah rutin. Dulu waktu masih Kristen, termasuk aktif juga nggak di gereja? Saya guru sekolah minggu, jadi pegang anak-anak. Jadi guru sekolah minggu, sempat jadi guru sekolah minggu juga. Iya pokoknya pas kan saya dari kecil sampai itu pokoknya emang aktif. Kan ke kelas 3 itu kan saya masuk Islam kan, ceritanya Islam lah gitu. Tapi kan tidak diketahui orang tua. Tapi saya tetap ke gereja, tetap ngikutin kegiatan gereja juga tetap. Tapi saya melakukan hanya kayak menutupi gitu kan, menutup sampai dipaksa. Jadi dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu kan jadi kayak gimana sih, bermuka dua lah gitu ya, Islam juga Kristen juga kan. Nah terus cuma saya tidak mau makan babi. Nah itu diketahui nama adik saya. Jadi adik saya itu kalau saya curiga ya, sholat malam-malam dia ternyata ngintip. Saya sholat pakai mukena, sholat ini gitu kan. Enggak, saya gitu, dia ngadu kan, enggak. Terus akhirnya gini, yang puncaknya kan si Christine kan nggak mau makan daging babi lagi gara-gara dia udah Islam, tahu mak gitu. Kalau ngomong sama mama mungkin masih nggak didengar. Nah ketika lagi pas itu bapak dengar, saya langsung digampar, dilempar babi ke piring saya disuruh makan. Itu saya udah ya gitu pokoknya.
kayak gitu lagi waktu pas ya itu proses yang pokoknya ngumpet-ngumpet ya SMP antara SMA itu kayak gitu pokoknya ya apa namanya bersembunyi di tempat terang gitu ya ya kan jadi kan menyembunyikan karena lagi waktu itu saya belum kenal Islam tidak seperti sekarang mungkin kalau saya misalnya ada yang mualaf kalau misalnya saya mau cover saya bisa kalau sekarang gitu melindungi gitu kalau dulu tidak ada yang melindungi saya jadinya ya bertahan di situ dan saya juga tidak mau putus sekolah dan jadi anak jalanan saya nggak mau gitu ya udahlah di sini dulu ya itu kata teman saya udah jangan ini dulu ikutin orang tua dulu tapi kan lama-lama nggak tahan ya itu akhirnya nelpon orang tua pengen masuk Islam pengen apa namanya pengen pakai jilbab pengen ke pesantren nah mama saya tuh wah nggak boleh pokoknya nggak boleh pulang saya tutup langsung teleponnya nah terus mama saya nyari ke teman-teman saya nyarinya ke teman saya yang ketua OSIS dikasih tahu nginepnya di sono Bu tapi sayanya udah kabur ngumpet nggak ketemu jadinya ya itu dijemputnya di sekolahan gitu jadi SMP tuh udah syahadat di ustadz temen orang tua temen ya iya orang tua temen tapi masih ibadah masih tetap kegiatan gereja sama di rumah dilakukan ya SMA itu kok bisa memutuskan pengen pakai jilbab ya itu karena ketika lagi pas saya itu kan di SMA 1 itu kan ada keputrian ikut keputrian terus saya ikut OSIS juga walaupun saya ambilnya teater nah anak OSIS di situ semuanya Islam pakai jilbab yang semua perempuannya perempuannya kalau laki-laki kan enggak SMA negeri kan iya SMA negeri 1 Bekasi Masya Allah. Nah saya gini lah kok aku Islam tapi kok aku nggak pakai jilbab kan kita ya udah dapat ayat-ayat untuk menutupi aurat gitu kan ya nah itu di situ memutuskan pengen pakai jilbabnya itu karena ngelihat lingkungan saya menutup aurat sayanya masih telanjang gitu tapi ya sebenarnya gini kadang-kadang banyak bukan hanya Kristen ya yang Muslim pun kalau emang hidayah itu belum dapat nggak ada kegelisahan dia untuk pingin pakai jilbab jadi emang itu ya itu hidayah ya karena ada kegelisahan ada keinginan yang kuat untuk pakai jilbab sampai memutuskan nelpon orang tua nah respon orang tua gimana? Ya marah sama sedih sih tapi cuma dia nangis pasti ya mungkin dianya lebih menahan egonya kali karena kan pengen anaknya kalau bisa kembali kan karena ya kan kebetulan mama saya juga guru kalau seandainya dia marah takutnya anaknya malah tambah lari jauh akhirnya dianya kan dia tahu kalau saya itu tidak bisa melihat mama saya nangis jadinya gini udah kau bunuh aja mama jadi dikasih pisau gitu lagi habis jemput kan saya yang jemput bapak saya mama saya di rumah udah nangis udah pokoknya udah nggak karu-karuan dah kau bunuh aja mama saya juga itu dimasukinnya ke kamar takut kabur lagi sayanya dikunci iya kau bunuh aja mama kalau sana enggak saya enggak kau bunuh aja tuh sambil ngasih pisau ngasih pisau ya pisaunya saya geletak sayanya ikutan pingsan nah udah gitu akhirnya saya tuh kayak diobatin sama kayak pendeta gitu kan jadi ya dibilangnya saya itu kemasukan setan terus dia nyemplungin kayak lada gitu ke air nah yang tenggelamnya berapa yang ngambangnya berapa nah dibilangnya ya nggak tahu dah itu klinik apa gimana ya bagi orang mereka dibilangnya ini dia punya bakat nanti katanya bakatnya bisa nyembuhin orang apa gimana gitu kata pendetanya itu kan makanya ini dia diincer jadi dibilangnya gitu saya Islam itu ada yang ngincer nanti gini nah ya orang tua saya percaya ya udah mendingan buang aja ke Medan biar nyebrang laut biar hilang semuanya setannya gitu jadi itu kelas 2 selesain ujian langsung pulang langsung dibawa ke Medan gitu tapi kan orang tua tinggal di sini nah di Medan tinggalnya sama nenek sama tante setelah di Medan nah kan tante itu dapat informasi dari mama begitu ya pokoknya nggak tahu pasti udah dengar cerita gitu ya nah dia itu malah pikirannya lebih kolot lagi dari mama saya kan nah jadi kata dia terkadang emang saya di sana juga suka pingsan suka apa dibilang suka kayak orang kemasukan emang saya juga dari dulu kalau orang Batak bilang itu bahasa Bataknya gitu ya parmata begu gitu maksudnya bisa ngelihat yang
yang gaib-gaib. Tapi kan itu kan ya dulu gitu kan. Ya karena saya belum meyakini Allah, jadi saya bisa melihat itu semua. Nah karena nah itu lagi dibilangnya karena Islam lagi, jadinya masih melihat jadi kayak tetap gitu. yang disalahin Islamnya ya. Nah biar katanya biar setannya keluar, dimasukinlah saya ke kandang babi. Nah itu babinya kecil-kecil ngok gitu kan, orang ada masuk orang kan dia lari-lari, rasanya kan gini-gini. Jadi saya dulu SMP kalau pulang tuh saya lewat di jalan yang mayoritas Kristen, itu ada kandang babi juga. Dan seingat saya yang nggak bisa saya lupa sampai sekarang tuh kandang babi itu bau banget. Iya bau banget. Dan Bu Haifa dimasukkan ke kandang babi. Kandang babinya juga nggak begitu gede, kecil. Itu berapa lama? Sebentar aja sih, karena sayanya kan kabur. Loncat. Bukan babinya yang kabur ya? Enggak. Nah, daripada saya diseruduk. Ya Allah. Langsung kaburnya ke wartel, laporan apa nggak mau, pokoknya nggak mau di sini, maunya pulang, saya gituin kan. Akhirnya tante saya dikasih tahu, tolong jangan diituin, jangan dikerasin gitu kan. Ya kan namanya kalau itu kan saya bisa nekat juga kan, mau kemana kek, namanya udah ketakutan kan. Ya udah akhirnya tantenya udah jadi dikurangin lah itunya. Ya pokoknya nah itu ya kan ceritanya kemarin ketika saya pas murtad lagi gitu kan, jadi kayak meyakini lagi kan kalau Yesus itu penyelamat, itu segala macam. Jadi ke gereja gitu kan. Nah lucunya itu ketika saya nyanyi apa gimana gitu kan, euforia gitu, apa girang gitu kan kalau di gereja. Tapi di dalam hati itu tetap gitu, la ilaha illallah. Di dalam hati gitu, ini apaan sih gitu kan ya? Apaan sih gitu. Ya sama tante saya semuanya pokoknya saya diajakin ke gereja. Jadi secara lahiriah, lisan itu mengikuti euforia yang situasi kondisi di dalam gereja, tapi hatinya tetap ingat Allah ya. Ya pokoknya la ilaha illallah gitu lah, ilaha illallah. Dia kan apaan sih gitu kan? Enggak gitu, saya gitu. Jadi kayak perang batin gitu. Tapi ya udah ya sampai akhirnya karena di sana juga nggak betah. Dan kebetulan waktu itu pengen daftar sekolah perawat di Medan, sayanya ditolak. Jadi udah lulus SMA, balik lagi ke sini. Daftar di sana dan ditolak. Akhirnya pulang. Jadinya pulang. Ada syarat nggak? Biasanya kan boleh deh kamu, yang penting jangan gini biasanya kan gitu. Pas pulang ke sininya, ya enggak kan karena udah dilihat laporan tante saya kan, saya rajin ke gereja, rajin berdoa gitu kan. Ya pokoknya di situ sih pas kesini juga masih itu. Ya itu saya lagi pas di sini jadi guru sekolah minggu yang saya sendiri yang ngajar gitu. Anak-anak murid saya banyak, makanya tetangga ya kan di sini juga banyak di sekitar rumah mama saya banyak teman-teman gereja gitu kan. Makanya jadi pada nggak nyangka kok bisa gitu guru sekolah minggu malah jadi masuk Islam gitu. Nah, balik ke sini kuliah di sini ya? Iya, pertamanya saya kuliahnya itu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer. Pertama daftar. Tapi ketika saya udah ngajar, alhamdulillahnya ada peluang untuk kuliah di Al-Azhar Blok M. Kuliah di Al-Azhar Blok M itu juga yang daftarin bukan saya, mama saya. Nih udah mama daftarin katanya gitu. Padahal nih Al-Azhar ya. Tapi janji ya jangan masuk Islam lagi. Iya enggak lah, ngapain juga masuk Islam. Dia kan ya jawabannya gitu kan. Ya kuliah di situ. Ya saya doang yang nggak pakai jilbab lagi kan, yang lainnya pakai jilbab. Nah salah satu dosen saya itu tuh masya Allah kalau dibilang orang sekarang tuh Islam garis keras. Jadi kalau ngajar itu padahal dia ngajarinnya tentang lingkungan hidup, tapi yang diajarinnya tentang keislaman. Ya nggak tahu apa dia niatnya dakwah apa gimana gitu kan. Atau jadi memang karena ada Bu Haifa di situ ya Allah yang menggerakkan lisannya jadi, juga bisa kan? menceritakan para pastor dan biarawati di dalam gereja. Fakta sih ya, fakta. Ya saya kan cuma hanya mendengarkan gitu kan ya. Terus sama teman saya diginin, Bu maaf di sini ada yang Kristen katanya gitu kan, biarin aja biar dia tahu katanya. Tapi saya enggak sakit hati, malah jadinya jadi penasaran dengan Islam gitu kan ya. Oh iya apa benar saya gitu kan ya. Jadi ya cari tahu kenapa sih ya kan, karena sayanya kemarinnya udah pernah gitu kan jadinya jadi pengen tahu Islam lebih dalam jadinya kan.
kenapa kenapa apa namanya? Kenapa orang Islam itu tidak boleh mengucapkan pada selamat hari Natal gitu kan? Kenapa Yesus itu bukannya Allah gitu kan? Kenapa ya udah banyak akhirnya pertanyaan dan akhirnya ketika saya bulatkan tekad saya untuk kembali lagi Islam, nah saya nggak mau dibuang lagi ke Medan, pokoknya pengennya habis syahadat langsung nikah gitu. Nah, itu udah kenalan nama, udah punya apa namanya, udah ada yaitu sama suami yang saya yang sekarang gitu. Jadi ketika sekolah di Al-Azhar itu kuliah ya, kuliah di Al-Azhar tuh pas ibu dosennya menceritakan tentang ya pokoknya tiap kuliah gitu, tiap kuliah gitu. Justru bukan nggak suka, malah semakin penasaran dengan Islam ya. Bukannya jadi benci gitu kan. Ya apa namanya? Ya karena saya emang tadiannya juga udah menolak yang namanya Trinitas gitu kan. Ya emang iya sih, masa iya satu jadi tiga jadi satu gitu kan. Terus ini lagi ketika dibilang apa kan bintang, jadi ketika Yesus lahir apa ada bintang bercahaya terang. Lah kan terus dibikinnya 25 Desember itu kan salju turun kan. Berarti ini yang bener yang mana kan? Saya di situ itunya jadi kayak banyak seperti settingan gitu kan. Iya, karangan. Iya, karangan. Jadi mulai banyak perang batin ya, kegelisahan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab di Kristen itu. Gitu. Pada akhirnya memutuskan syahadat lagi. Titik baliknya tuh di mana sampai kayaknya aku harus syahadat lagi nih. Ya itu ketika saya udah yakin kalau Allah itu satu, Allah itu tidak tiga. Kebetulan alhamdulillah saya rajin baca, jadinya kan banyak bacaan-bacaan yang saya baca ya jadi meyakinkan saya. Tapi pada akhirnya dari baca itu ya, dari pencarian itu yakin bahwa Allah itu satu dan syahadat. Iya, insya Allah. Kok bisa syahadatnya ketemu dengan Agim? Kebetulan yang teman saya satu kampus itu dia suka ikut ngaji di Istiqlal. Iya, kajian ya. Di Istiqlal kan ada kajian Agim tuh. Lah terus jadinya dibawalah ke sana. Ya udah, habis kajian kamera udah di off cam itu juga gini, udah ini belum, udah mati belum kan gitu kan. Udah gitu kan. Jadi lah waktu itu ada 2 orang, saya sama satu lagi. Nah itu jamaah-jamaahnya belum pada pulang, jadi nungguin. Jadi sekitar ada, kalau kata Agim kan disaksikan 50.000 jamaah kata gitu. Saya sampai merinding gitu. Masuk Islam kayak gini ya yang bener gitu kan. Pokoknya bener-bener merasakan kayak gimana sih? Kayak kan ngedengerin Allahu Akbar gitu, itu kan ya kan pada jadinya setelah syahadat jadi semuanya pada ada yang nangis juga. Lah kan saya jadi ini jadi kayak artis gitu kan. Padahal di dalam masjid gitu, tapi orangnya rame gitu. Ya udah dari situ akhirnya dibawa ke mana, ke VIP ruangannya Agim. Nah di situ saya minta nama, dikasihlah nama itu sama Agim. Jadi Desima Haifa, Desima Kristina dari orang tua. Haifa Nur Fatima dari Haifa Nur Fatima, nama dari Agim. Itu juga mama saya juga marah-marah gara-garanya saya maunya dipanggil Haifa. Kau tidak menghargai orang tuamu, gini gitu. Iya, udah saya diem aja. Tapi ketika ngelihat name tag saya namanya Desima Kristina, dia jadinya nggak marah lagi. Karena pikiran saya kalau saya ganti nama kan biaya, harus ke pengadilan tinggi kan ya, ganti nama semuanya. Ya udahlah, apalah arti sebuah nama, yang penting Allah tahu. Gimana sih Bu perasaannya pas syahadat? Saat mengucapkan syahadat itu kan disaksikan bergetar, bergetar. Terus apa namanya? Dalam hati gini, ya Allah tolong ya Allah, saya nggak mau syahadat lagi, saya mau ini Islamnya sampai terakhir, saya gitu. Jadi ketika lagi pas janji menyaksikan keesaan Allah dan mengucapkan Nabi Muhammad itu, di dalam hati saya sambil itu doa, ya Allah tolong jaga Islam saya, biarkan saya mati dalam keadaan. Nah disuruhlah ke rumah pendetanya yang mau nikahin kami. Nah berdoa kan, mari kita bersatu dalam Yesus. Saya nggak mau, saya gitu, Christine
kamu kenapa tidak lipat tangan, katanya. Saya kan Islam dan saya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, saya gitu. Oh, tidak bisa ini nikah di gereja. Emang siapa yang mau nikah di gereja?